Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut sabda Tuhan pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripada aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya ketika kita difitnah, ketika kita dituduh, ketika kita dikatakan melakukan hal yang tidak kita lakukan, maka ada kalanya kita wajib melakukan klarifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang salah ini menjadi benar. Tujuannya supaya fitnahan itu terbantahkan. Nah, hal itulah yang terjadi di dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Di mana Paulus pada saat itu dia dituduhkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya suci, yang menganggap dirinya nabi, yang menganggap dirinya rasul. Mereka menuduhkan hal-hal yang tidak benar kepada Paulus. Bahkan mereka seakan-akan meragukan kerasulan daripada Paulus itu sendiri. Nah, tuduhan itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berusaha diklarifikasi dan diluruskan oleh Paulus. Maka pertama sekali
dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Paulus memaparkan seharusnya kalau dia mau bermegang, maka dia bermegang. Dalam ayat yang kedua di dalam perikop kebenaran firman Tuhan, Paulus di sana katakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau yang menunjukkan kepada dirinya kenapa dia mengungkit kembali tentang bagaimana Allah mengangkat kehidupannya, bagaimana Allah menyampaikan dia mengangkat dia sampai ke Firdaus. Maka Paulus menyampaikan hal itu. Dia katakan 14 tahun yang lampau bahwa entah di dalam tubuh atau tidak di dalam tubuh, dia tidak mengetahui pasti. Tetapi yang pasti dia diangkat oleh Tuhan, dia disampaikan ke Firdaus. Maka seharusnya karena dia sudah melihat Firdaus yang diciptakan oleh Allah, melihat Firdaus yang diberikan oleh Allah, seharusnya dia mampu bermegah di sana atau mampu menyembuhkan diri. Karena kemungkinan dialah satu-satunya pada saat itu manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia yang diangkat oleh Allah sampai ke Firdaus. Tapi semua yang dilakukan oleh Allah ke dalam kehidupannya tidak membuat dia menyombongkan diri. Tapi justru itulah menjadi dasar dia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua itu menunjukkan apa yang sudah dia alami dan yang sudah dia terima dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di dalam pembelaan yang dilakukan oleh Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus menunjukkan kerendahan hati yang begitu luar biasa. Di mana dia selalu mengatakan bahwa yang harusnya dia megahkan itu bukan dirinya, tapi Allah. Dia tidak menyombongkan diri. Ini merupakan bentuk kerendahan hati yang begitu luar biasa. Menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah hidup di dalam Tuhan. Bahkan di dalam kesaksian yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop kita pada saat ini, dia juga mengatakan sebenarnya Allah memberikan kepadanya sebuah penyakit. Dalam ayat yang ketujuh dikatakan di sana bahwa Allah memberikan di dalam dagingnya duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ada dua tafsiran yang terjadi tentang ayat yang ketujuh ini. Tafsiran yang pertama, ada penafsir mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Paulus, dia mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwa duri dalam daging yang dimaksudkan di sini adalah tuduhan-tuduhan rasul-rasul palsu terhadap dirinya, yang tentu menyiksa kehidupannya. Tapi sikap yang dipertunjukkan oleh Paulus begitu luar biasa. Dia katakan bahwa tentang hal itu dia 3 kali berseru kepada Tuhan. Artinya dia sungguh-sungguh bermohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan untuk supaya Tuhan melepaskan penyakit itu daripadanya. Tapi walaupun dia dengan sungguh-sungguh, dia tetap meyakini sekalipun penyakit itu atau tantangan itu atau persoalan itu masih mendera di dalam kehidupannya, itu tidak menjadi alasan dia untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi dia juga memahami dengan segala penyakit yang Tuhan berikan ke dalam kehidupannya, justru mengajar dia, mendidik dia, mengarahkan dia supaya dia lebih memahami kehendak Allah. Atau lebih sederhananya, supaya dia tetap menyadari di dalam kelemahannya pun pekerjaan-pekerjaan Allah tetap nyata di dalam kehidupannya. Kelemahan atau sakit penyakit terkadang Tuhan berikan,
tujuannya jelas, yaitu supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dan bermohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan menghadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini sesuai dengan tema Allah benteng bagi kita? Yang pertama sekali, firman ini mau mengajak seluruh kehidupan kita bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai benteng di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan dicaci, mungkin kita akan dimaki, mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan. Tapi ketika kita mendapatkan hal yang tidak baik di dalam kehidupan, inilah waktunya, inilah saatnya bagi kita menjadikan Allah menjadi penolong bagi kita. Inilah waktunya bagi kita bermohon kepada Allah. Inilah waktunya bagi kita untuk meminta kekuatan daripada Allah, sehingga lewat kita meminta kekuatan kepada Allah, Allah akan menguatkan kita, Allah akan menopang kita, Allah akan memampukan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajak bagaimana kita yang sudah menjadikan Allah sebagai benteng bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh firman ini, di dalam kelemahan maka aku kuat. Ini merupakan bukti nyata bahwa Allah sudah kita jadikan menjadi benteng. Apa yang menjadi kelemahan kita, Bapak Ibu? Tentu banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki dalam kehidupan. Tapi kita mau memahami, ketika kita menjadikan Allah sebagai benteng di dalam kehidupan kita, di dalam Kristus Yesus, maka kelemahan-kelemahan kita sudah disempurnakan. Maka di dalam kelemahan kita itu kita meminta Tuhan untuk senantiasa menjaga kehidupan kita. Kelemahan terbesar daripada kita itu ketidakmampuan kita melawan dosa. Kelemahan terbesar kita adalah ketika kita tidak mampu melawan godaan. Tapi di dalam kelemahan ini, di sanalah waktunya kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman, bermohon kepada Tuhan. Maka ketika kita menjadikan kelemahan kita untuk bermohon kepada Tuhan, di sanalah letak kekuatan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga mau mengajak dan membimbing kita bagaimana setiap orang yang percaya di dalam Tuhan harus sungguh-sungguh merendahkan diri dan bermohon kepada Tuhan. Dalam mengklarifikasi setiap masalah yang dituduhkan kepada kita, kita harus menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi ciri khas kita. Kerendahan hati menjadi kekuatan kita. Kerendahan hati menunjukkan bahwa Kristus sudah hidup dan kita hidup di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Shalom, Tuhan memberkati.